Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pecinta catur semua. Selamat datang kembali di channel Dr. Skak. Saya doakan Anda selalu sehat dan selalu meningkat dalam kemampuan catur Anda. Kabar gembira bagi teman-teman penggemar sisi naga, karena kali ini saya akan menyajikan permainan pembukaan sisi naga yang saya rangkum dari buku-buku ini. Materi serial Sicilian Naga berikutnya adalah rencana menyerang untuk hitam. Hitam memiliki banyak rencana serangan yang berbeda, terutama bergantung pada sisi papan mana yang dipilih putih untuk melakukan rokade. Nah, sebagai hitam, Anda tidak perlu membuat rencana terlalu dini. Menunggu putih melakukan rokade adalah ide yang bagus, sehingga Anda dapat mengatur perwira Anda dengan tepat sampai putih mengembangkan perwira-perwiranya dan menguasai di pusat. Maka jika putih menunda rokade terlalu lama, Anda mungkin dapat melangkah dan merobek posisi dengan bidak ke D5. Di sini ada 5 rencana hitam, yaitu yang pertama putih rokade panjang, 2 serangan standar, yang ketiga putih menahan diri dari gajah C4, 4 menyerang di lajur A, dan kelima putih rokade pendek. Baiklah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu putih rokade panjang. Saat putih rokade panjang, sebagai hitam punya 2 rencana serangan dasar. Salah satu strateginya adalah memajukan bidak A untuk merusak penggalan keamanan Raja Putih. Yang lainnya adalah perwira menyerang menggunakan lajur C, kuda di D4, dan gajah di E6. Bagaimanapun, seringkali kita akan mengorbankan pertukaran di C3 saat kita bisa maksa hitam merebut kembali dengan bidak B, dan bahkan terkadang saat benteng bisa dimakan oleh perwira lain. Nah, serangan dengan pion A ini sangat efektif saat kita menekan diagonal A1H8. Itulah mengapa pengorbanan di G4 membuka lajur untuk gajah naga sering terlihat. Terkadang gajah memasuki permainan saat kita memindahkan kuda dari F6 ke D5. Jika bidak kita mencapai A3, seringkali dapat digunakan oleh menteri untuk membuat jaring mat. Serangan perwira dapat mengambil berbagai bentuk. Terkadang bidak B ke B5 untuk mendukung penyusunan kuda di C4, atau untuk maju ke B4 dan menyebabkan lebih banyak masalah. Jika pion dimakan, jalur B terbuka untuk benteng. Kita lihat juga pengorbanan gajah di A2 atau penghancuran posisi melalui pengorbanan di C2. Rencana kedua dari hitam adalah serangan standar. Di game pertama kami, hitam melancar serangan sayap menteri sebelum waktunya, tapi putih gagal mengatur pertahanan yang tepat sehingga serangan hitam ini berhasil. Permainan ini antara Danelian melawan Neverova di Uni Soviet tahun 1986. Pertandingan atau game ini dimulai dengan E4, C5, kuda F3, kuda C6, D4, C makan D4, kuda makan D4, G6, lanjut kuda C3, masih normal, gajah G7, gajah E3, kuda F6, gajah C4, rokade, gajah B3, D6,
F3, gajah D7, menteri D2, benteng C8, rokade, lalu A5. Ini adalah kelanjutan yang sangat langka dan lemah sebetulnya. Hitam telah kehilangan pilihan untuk memindahkan menteri ke A5 ya. Jadi menteri hitam biasa ke A5 ini tidak bisa karena sudah didahului oleh pion di A5. Dan kelemahan lain adalah petak B5 ini menjadi tempat dari kuda putih. Di sini putih melanjutkan A4. Ini majunya bidak hitam dapat dicegah, tapi dari sisi lain sayap menteri daripada putih ini malah menjadi lemah. Lalu kuda E5, H4, kuda C4, gajah C4, benteng makan C4. Di sini putih bisa mendapat keuntungan dengan mengusir benteng dengan B3, diikuti dengan kuda C ke B5. Sekali lagi kami melihat kebutuhan untuk mengendalikan nafsu menyerang dengan mengawasi kemungkinan pertahanan yang kuat. Di serangan itu bukan semata-mata pacuan kuda belaka ya. Putih melanjutkan dengan G4, menteri C7, lalu H5. Seandainya putih melakukan gajah H6, kemudian ada trik taktis ya, maka hitam akan melanjutkan dengan kuda makan E4, lalu dilanjutkan dengan kuda makan E4. Hitam melanjutkan dengan benteng makan D4, menteri E3, benteng D1, benteng D1, gajah A4. Di sini hitam punya bidak 7 melawan bidak putih 5, dan posisi hitam juga kuat, sehingga dalam permainan akhir hitam akan memenangkan permainan ini. Di sini hitam tidak memilih benteng makan D4 ya, karena menteri makan D4, gajah makan H6, G5, gajah G7, game F6, menteri, bukan menteri ya, malah kuda D5. Jika dimakan, makan D7, gajah E3, raja B1, maka yang baik posisinya adalah putih, hitam malah kurang bagus. Jika putih melanjutkan dengan F makan E4, maka makan kuda D5, menteri C5, D7, raja 8, gajah makan F8, gajah 4, ancaman skakmat ya, benteng D2, lalu gajah
E3, hitam menang. Atau jika yang menutup adalah benteng H2, maka gajah makan B2, skak dimakan, lalu menteri E5 mendapatkan benteng dan menang. Kita kembali, langkah di permainan ini adalah H5. Kita lanjutkan. Hitam menjalankan benteng C8, makan G6. Hitam biasanya makan bidak tengah lawan, tapi dalam kasus ini lebih baik menggunakan bidak F, menjaga lajur H tertutup dan potensi mendapatkan pion bebas di permainan akhir. Makanya hitam melanjutkan dengan F makan G6, bukan makan G6 ya. Karena kalau dia melanjutkan dengan HG6, maka G5, kuda 5, kuda D5, benteng makan 4, raja B1, menteri D8, B3 akan menjebak benteng hitam sehingga hitam akan kalah. Kita lanjutkan permainannya. Setelah hitam melangkahkan F makan G6, putih menjalankan menteri ke H2. Nah, putih akan punya kesempatan lebih baik jika dia melanjutkan dengan kuda DB5. Sebentar ya. Lanjutkan gajah makan B5, makan B5, benteng makan C3, makan, benteng D3 dimakan, kuda D7. Di sini posisi yang bagus untuk putih ya, karena putih menjalankan menteri H2, maka akan menghasilkan output yang berbeda. Dan di sini hitam melanjutkan dengan yang tidak asing lagi ya di dalam permainan sisi laga ini adalah benteng makan C3, pengorbanan di C3. Dilanjut B makan C3, menteri C3, di sini materi bukan pertimbangan utama, artinya pengorbanan dengan menukar benteng dengan kuda bukan yang utama. Raja putih segera jadi target dengan permainan akhir yang menyenangkan buat hitam. Hitam menjalankan menteri F2. Dilanjut gajah makan A4, menteri E1. Coba perhatikan ya, ada kombinasi yang bagus dari hitam. Coba temukan kira-kira apa langkah berikutnya daripada hitam ini. Hitam melanjutkan dengan kuda makan E4, langkah yang memaksa menang maksudnya bagi hitam ya. Dilanjutkan menteri makan C3, jika putih enggak
menteri C3, umpama dia makan kudanya, makan E4, maka menteri A3 lalu raja D2, maka gajah D4, menteri makan C2, skakmat. Atau bisa juga raja tidak ke D2 tapi ke B1, maka gajah makan C2, kuda makan C2, dan menteri B2, skakmat. Kita kembali ke langkah permainan, yaitu menteri makan C3, dilanjutkan kuda makan C3, benteng D2, gajah D7, benteng E1, benteng C4, benteng D3, kuda D5, gajah F2, gajah A4, benteng D2, gajah A6, dan hitam menang. Yang menyerah adalah putih. Rencana hitam berikutnya yang ketiga adalah saat putih menahan diri, tidak menjalankan gajahnya ke C4. Ketika putih menghadapi sistem yang membuat gajahnya tetap di F1, ada sedikit tekanan pada petak F7 hitam, dan diagonal A2 G8 dapat digunakan bersamaan dengan serangan pada lajur C. Hitam dapat menempatkan gajahnya di E6 setelah bertukar kuda di D4. Ini adalah pendekatan yang populer dan terlihat pada pertandingan kejuaraan dunia PGA 1995 dan di banyak pertemuan penting lainnya. Partai berikut antara Dolgov melawan Lebediev di Rusia tahun 1967. Game ini dianugerahi hadiah game terbaik untuk turnamen tersebut. Hitam mendemonstrasikan berbagai taktik dalam serangan di sayap raja dengan sukses, yang berujung pada kemenangan di permainan akhir. Pertandingan dimulai dengan E4, C5, kuda F3, D6, D4, C makan D4, kuda makan D4, kuda F6, kuda C3, G6, gajah E3, gajah G7, F3, rokade pendek, menteri D2 menyiapkan serangan sekaligus berencana untuk rokade panjang, kuda C6, G4, kuda makan D4, gajah makan D4, gajah E6, rokade. Ini yang diharapkan hitam malahan dengan dia menjalankan gajah ke E6. Lalu dilanjutkan menteri A5, raja B1 untuk membuat trik dengan menjalankan kuda ke D5. Jika menteri D2, maka kuda makan E7 dan menang satu pion. Dilanjutkan benteng F C8. Perhatikan di sini bahwa pertahanan hitam kokoh dan ada jalan keluar bagi raja di sepanjang baris ke-8, baris terakhir. Oleh karena itu putih harus mempertahankan pion A dengan melangkahkannya ke A3 lalu kuda D5. Serangan ke sayap raja di sini terlalu dini dan memungkinkan hitam menunjukkan rencana
serangan ke sayap menteri yang tepat tanpa banyak gangguan. H4. Di sini putih gagal merasakan bahaya, ya. Hitam mulai dengan pengorbanan di C3 meskipun peta itu, dan E4 tampaknya dipertahankan dengan baik. Sesuai yang saya sampaikan tadi bahwa hitam melanjutkan dengan pengorbanan benteng makan C3. Lanjut diadu ya. Menteri makan A2, Raja C1. Nah, sekarang saatnya meruntuhkan pusat daripada putih dengan menjalankan gajah makan G4. Topik ini sudah kita bahas sebelumnya ya, di saat saya menjelaskan tentang konsep di Sicily naga. Jadi pengorbanan di C3 maupun pengorbanan di G4 ini sudah kita bahas selanjutnya. Jadi Anda sebagai Dragones harus betul-betul menyadari hal itu. Di sini putih melanjutkan dengan F makan G4, Menteri A1, Raja D2, kuda E4, Raja C1. Nah, ini ada langkah yang menarik dari hitam ya. Ternyata hitam memilih kuda makan C3. Ini lebih baik ya, lebih efisien daripada dia makan benteng D1. Dilanjutkan benteng makan A1, gajah D4. Kuda nggak bisa diambil karena kalau diambil maka benteng akan kena dan lebih mudah kalahnya. Nah, untuk itu putih menjalankan gajah G2. Hitam kuda B5, lalu C3. Putih dalam masa lain. Langkah ini seperti buntir ya. Hitam menyerahkan bidak kecil untuk sebuah benteng dan 2 pion. Kuda makan C3, B3, gajah C3, menteri Raja E2, lalu gajah makan benteng A1, benteng makan gajah A1, A5, gajah makan B7, benteng A7, gajah mundur ke E4. Lalu H6. Ya, di sini kalau masa perwira hitam kalah perwira ya, tapi perwira hitam ditukar dengan 4 bidak di peran akhir. Ini butuh suatu keterampilan peran akhir yang bagus dari hitam ya untuk memenangkan permainan ini. Makanya permainan ini dianugerahi sebagai pemenang di turnamen ini. Dilanjutkan Raja E3. Di peran akhir raja harus aktif ya, harus dilibatkan agar supaya untuk menguasai medan lebih banyak. Raja G7, benteng A2, lalu E6, Raja D4,
hitam menjalankan F5. Nah, di sini hitam berusaha untuk meminimalkan kemungkinan serangan balasan dari bidak putih di sayap raja, sehingga dia menukarkan serta untuk memusatkan kekuatannya pada bidak-bidaknya di tengah. Lanjutkan G makan F5, G makan F5, gajah F3, lalu raja mulai aktif ke tengah. Putih menjalankan H5 ya, dengan harapan nanti dia bisa menjalankan bentengnya ke G2, lalu skak di G6 dan mendapatkan H6 sebagai kompensasi agar supaya dia bisa mempromosikan bidaknya yang ada di A8 sebagai bidak bebas, pion bebas ya. Hitam melanjutkan A4 sebelum putih merencanakan mempromosikan bidaknya. Hitam duluan mengganggunya dengan menjalankan bidak di A yang bebas. Putih menjalankan benteng A3, benteng A5. Jelas hitam berencana menjalankan E5 agar supaya raja putih tidak masuk ke D5. Jelas itu akan sangat mengganggu hitam. Gajah C6 mengancam menang pion, tapi hitam tidak mempermasalahkan itu dan tetap melanjutkan dengan E5, raja D3, raja G5, gajah 4, benteng D5, dan putih menyerah. Rencana serangan hitam berikutnya yang nomor 4 adalah menyerang di lajur A. Ini bahkan dengan pion di A7, hitam bisa menggunakan lajur A untuk menyerang raja musuh. Pada contoh berikut ini, hitam telah mengorbankan bidak, tetapi semua bidak ditujukan pada raja musuh. Ya, kerentanan raja putih dapat dieksploitasi jika hitam menemukan kunci kombinasinya, sebagaimana dalam permainan antara Zezulkin melawan Kulagin tahun 1991. Pada posisi ini, keduanya dalam posisi kritis saling menyerang ya. Putih jelas akan memakan benteng C8 karena benteng tersebut adalah kekuatan penyerang yang kuat. Lalu posisi akan menjadi rumit. Di sini putih melanjutkan kuda makan benteng C8. Di permainan ini kita melanjutkan dengan gajah makan kuda di C8. Sebetulnya ada langkah yang bagus yang akan membuat hitam bisa menang, yaitu langkah benteng A1. Pengorbanan benteng mengarah pada perburuan raja yang panjang, tetapi tidak sulit untuk mengetahui detailnya. Kuda makan A1, menteri A2, raja C1, menteri makan B2 skak, raja D2, menteri D4 skak, raja E1, menteri makan kuda A1, raja F2, lalu gajah D4 dan gajah E3. Jika di sini
putih melanjutkan dengan Raja G3, maka hitam akan menjawab Menteri C3, Raja G2, Menteri makan C2, Raja G3, Menteri F2, Raja H3, Raja F3, tutup, gajah makan G4, skak, Raja H4 karena nggak mungkin dimakan oleh menteri karena kena pin, lalu gajah F6, tutup, gajah dimakan dan menteri kena, hitam menang. Oleh karena itu putih menjawab dengan gajah E3, hitam melanjutkan gajah makan E3, menteri makan E3, benteng C3 skak, Raja F2, Raja C2 skak, Raja G3, Menteri makan C8, Menteri skak, Raja D7 makan dan hitam menang dengan permainan akhir 5 bidak plus gajah melawan benteng plus bidak 1. Kita lanjutkan permen sebenarnya, yaitu gajah makan C8-nya. Tapi ada apa ini? Bentar. Kita lanjutkan ya. Gajah makan C8. Lalu putih melanjutkan dengan langkah yang fantastis. Apa itu? Yaitu gajah F8. Jika Raja hitam makan, maka putih akan menjawab dengan Menteri D8 skak, Raja G7, Menteri H8 skak mat. Jika hitam menjawab dengan F6, maka Menteri H7, Raja makan F8, Menteri H8, Raja E7 skak dengan benteng, Raja E6, Menteri G8 skak mat. Jika hitam melangkah dengan Raja D7, maka putih melanjutkan kuda C5, D makan C5, Menteri E7, Raja C6, Menteri makan C5, Raja D7, benteng D7, gajah D4. Jika hitam menjawab dengan benteng D4, maka benteng makan D4, gajah makan D4, menteri makan D4, dilanjutkan dengan seperti ini, bisa remis. Harusnya putih menjawab dulu dengan Menteri E7, Raja C6, Menteri D6, Raja B5, Menteri D5, Raja B6, baru Menteri makan D4, Raja C7, Menteri E5, Raja D7, Menteri E7, Raja C6, lalu Menteri D6, Raja B5, Menteri C5, Raja A4,
Menteri B4 skak mat. Kita kembali ke permainan tadi, bukan ditutup dengan benteng tapi dengan gajah. Maka putih melanjutkan dengan Menteri E7, Raja C6, Menteri D6, Raja B5, Menteri D5, Raja B6, Raja D6, Menteri B5, Raja D5, Raja B6, baru Menteri D8. Permainan mengarah ke remis. Jadi langkah yang benar tadi adalah dengan mengorbankan benteng ke A1. Rencana serangan terakhir dari hitam nomor 5 adalah jika putih rokade pendek. Serangan terhadap sayap raja lebih jarang, tetapi bisa terjadi jika keadaan memungkinkan. Nah, untuk menjalani strategi ini hitam membutuhkan kekuatan gajah kedua yang bervariasi itu di B7. Menyiapkan gajah di B7 ini membutuhkan waktu dan memberikan ruang kepada putih, dan posisi yang relevan jarang dapat dicapai di lini utama, sebagaimana terjadi pada permainan antara pengarang buku ini yaitu Gufret memegang buah hitam melawan Benjamin, juara Amerika pada saat itu. Ini permainan dilakukan pada tahun 1997, diawali dengan langkah E4 oleh Benjamin. Jauh C5, kuda F3, D6, D4, C makan D4, kuda makan D4, kuda F6, kuda C3, G6, gajah C4, gajah G7, A3, rokade, lalu kuda F3. Benjamin ini dikenal karena minatnya pada pembukaan yang tidak biasa. Mungkin dia berpikir secara psikologis mempengaruhi lawannya, sehingga akan membiarkan persiapan daripada musuh-musuhnya. Dan di sini dia mengambil langkah yang sangat langka ini. Di sini Gufret memegang buah hitam memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda, menempatkan kudanya di D7 daripada di C6 yang biasa dilakukan. Itu tidak membuat banyak perbedaan karena tetap akhirnya juga nanti ke E5. Berikutnya langkah dilanjutkan dengan kuda B7, rokade, A6, A4, lalu B6. Jika kuda putih masih di D4, langkah ini menjadi lemah karena memungkinkan kuda putih akan menempati di C6. Lanjutnya Menteri E2, gajah B7, gajah F4, Menteri C7, benteng Fe1, E6. Ini dikenal sebagai formasi landak ya. Biasanya terlihat di Accelerated Dragon, di mana putih memiliki pion di C4. Gajah di B7 dapat membantu dalam serangan di sayap raja. Dilanjutkan benteng AD1, lalu kuda E5, gajah B3. Kalau kuda ini dimakan, maka dia makan E5. Bidak ganda ini ternyata cukup kuat, tidak akan terlalu berpengaruh terhadap perkembangan gajah G7 ya. Makanya Gufret berani melangkahkan kudanya ke E5. Lalu dilanjutkan dengan kuda F D7, kuda D2,
ada rahasia yang tersembunyi di posisi ini ya. Putih harus mempertahankan gajah di F4, karena jika tidak putih akan menukar kuda di F3 atau membawa kuda lainnya ke E5. Maksudnya hitam yang akan menukar ya kudanya dengan kuda F3. Lanjutannya adalah kuda C5, gajah E3, benteng AD8, gajah G5. Ini sebetulnya membuang waktu. Mestinya F4 lebih baik kalau menurut Kuvart ya. Dilanjutkan benteng D7, lalu menteri E3. Putih ingin menyerang ya, mempersiapkan tadi, ingin mempersiapkan dengan H6, gajah H6, tapi gajahnya sudah dipindahkan di E4. Bentar. Kembali ke langkah 18, gajah G5 ya. Saya ulangi sini bahwa hitam menjawab dengan benteng D7, menteri E3. Nah, putih ingin menyerang dengan gajah H6, tapi serang itu tidak memiliki dukungan ya, karena perwiranya masih di belakang dan juga di sayap menteri. Di sini hitam menjalankan D5. Ini terobos Sisilia menambah kekuatan karena ancaman D4. Putih menjawab makan D5, makan D5, menteri G3, lalu kuda E6 ya. Langkah bagus dari hitam menyerang gajah G5 sekaligus juga melindungi pin kalau gajah ke F4. Putih melanjutkan H4, maka gajah dimakan oleh kuda, dimakan oleh bida. Kita melanjutkan benteng F8 untuk menumpuk bentengnya ya di jalur D. Lalu kuda F1, hitam raja F8. Ini langkah mengejutkan dalam situasi yang tegang ya. Kuvart ingin menggoda, akhirnya menyerang lawannya untuk mengejar pilihannya yang sekali tidak dijaga. Ternyata putih terpengaruh oleh godaan langkah Kuvart tadi dan menjalankan menteri H4. Lalu kuda C4 makan diadu menterinya. Ternyata putih nggak mau mengadu ya. Harusnya putih mau mengadu meskipun kondisi hitam nanti lebih bagus karena punya pasangan gajah yang kedua-duanya aktif. Dilanjutkan menteri G4, benteng D3, menteri makan G5, benteng H3, lalu D4. Kedua gajah hitam ya sudah mendominasi pada permen akhir ini. Dilanjutkan kuda E4, menteri E5, kuda FD2, D3. Nah, semakin membuka diagonal gajah naganya.
kuda F3, menteri makan B2, C makan D3, benteng makan D3. Lalu kuda E menuju G4. Sini hitam melanjutkan dengan benteng D1 ya. Lalu dimakan oleh hitam juga. Raja 2, menteri makan F2, kuda makan F7. Hitam melanjutkan dengan gajah makan F3, korban dilanjutkan dengan korban juga. Benteng makan F3, menteri G1, raja G3, menteri E1, raja G4. Hitam menjaring mat ke arah pusat ya. Jadi rajanya dibawa oleh hitam agar supaya ke area daerah hitam. Kalau nggak gitu menteri di A7 akan kena. Dan dilanjutkan benteng D4, raja G5, menteri E7, raja makan G6, menteri E6, raja G5, dan menteri G4 skak mat. Demikian materi rencana menyerang untuk hitam. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi Anda dalam mendalami teori dan pemahaman posisi Silenaga. Jangan lupa simak terus channel ini dan ikuti materi-materi berikutnya yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.